Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya guys. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur cerita manhwa Witch Doctor. Sebelum kita masuk ke videonya, Mimin ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Dan jika ada yang mau traktir Mimin buat beli kopi boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Damian dikejutkan dengan kedatangan Keirun, Damian pun bertanya kenapa Keirun bisa tiba-tiba datang menemui dirinya saat ini. Apakah dia kembali lagi setelah kabur demi bertahan hidup? Keirun yang mendengar hal itu pun merasa kesal dan meminta agar Damian menjaga sikapnya itu. Kemudian menanyakan dari mana Damian mendapatkan benda yang dipegangnya saat ini. Damian pun menjelaskan bahwa token itu dirinya dapatkan setelah dirinya pergi ke pegunungan Kalib untuk menyelesaikan quest Gold Tier dari Guild Adventurers. Dan juga hadiah itu didapat setelah mengalahkan bos monster di sana. Keirun pun memuji Damian yang tak pantang menyerah yang membuatnya pun menjadi terkesan. Namun sembari menyerahkan token itu kepada Keirun, Damian mengejek dengan mengatakan bahwa dirinya tak ingin menjadi seperti Keirun. Lalu setelah memegang token itu, Keirun pun memeriksa status Damian dan sesaat setelah melihat statusnya, Keirun terlihat senang serta kembali memuji jika apa yang Damian miliki itu sangat cocok sebagai muridnya, namun perjalanan Damian masih panjang. Damian yang mendengarnya pun protes karena standar yang ditetapkan Keirun itu terlalu tinggi. Namun Keirun beralasan bahwa Damian harus mencapai level di mana dia dapat menahan pukulannya tanpa pingsan lagi. Ditambah lagi Damian juga masih perlu berlatih. Karena jika Damian tak mampu menjinakkan sesuatu yang ada di dalam dirinya, maka Damian akan berakhir dimakan oleh sesuatu itu, yaitu kegelapan yang sebanding dengan Demon King dan juga pondasi dari kekuatan Damian. Mendengar hal itu, Damian pun terkejut serta terkesan dengan Keirun yang mengetahui semua itu sembari dalam hatinya menelaah jika mungkin yang dimaksud Keirun adalah sistem OVO yang dirinya peroleh dan statistik yang dirinya dapat setelah regresi karena Abrahas. Lalu Keirun mengatakan kepada Damian lagi bahwa yang terpenting bagi Damian saat ini adalah fokus menemukan cara untuk merekonstruksi tubuhnya daripada menjadi lebih kuat. Di mana Damian harus mengeluarkan semua yang ada di dalam tubuhnya itu atau membuatnya menjadi milik Damian sendiri. Kemudian melemparkan token itu kepada Damian sembari mengatakan bahwa mungkin benda itulah jawabannya. Lalu setelah itu diperlihatkan bahwa saat ini Damian mendapatkan sebuah pesan dari Minjun yang menginfokan bahwa dia saat ini sudah login ke game dan bertanya apakah dia memang harus melakukan itu. Damian pun membalas pesan itu dengan mengatakan bahwa dia memang harus melakukan hal itu, di mana Minjun harus menjadi lebih kuat dengan membunuh ayam-ayam itu, dan berpesan agar tak mengabaikan quest yang diberikan oleh para penduduk desa. Karena quest mereka sangatlah mudah. Minjun pun setuju dan akan melakukan saran dari Damian serta berpamitan untuk menaikkan levelnya dahulu di desa itu kepada Damian. Kemudian setelah selesai berbalas pesan dengan Minjun, Damian pun melihat token yang sebelumnya dirinya dapat sembari mengingat perkataan Keirun yang menjelaskan bahwa tulisan di token itu merupakan Rune of Domination, di mana jika diartikan secara singkat, kekuatan itu mirip dengan sebuah kekuatan yang ada di dalam tubuh Damian saat ini. Lalu dalam hatinya Damian berujar bahwa token itu seharusnya bisa memperkuat kekuatan spell atau menyelesaikan mantra yang tak lengkap. Dan jika penalti penggunaannya adalah semacam kutukan, maka solusinya adalah mencari asalnya dan menghancurkannya. Walaupun dirinya tak tahu kenapa kutukan di game mempengaruhi kehidupan nyatanya, namun dirinya percaya dengan Keirun. Kemudian membuka stat Windows-nya yang saat ini telah memperoleh sebuah quest yaitu Heresy Stress yang bertipe epic. Quest itu adalah quest wajib yang tugasnya adalah untuk menemukan organisasi yang menggunakan token Heresy.
Damian pun merasa jika quest yang didapatnya ini merupakan quest terpenting setelah mainstream Keirun meninggalkannya. Kemudian merasa yakin bahwa kemungkinan hal itu bisa menunjukkan cara melewati penalti biadab yang dirinya alami dan juga menduga jika mungkin dirinya bisa mencari tahu tentang bagaimana dirinya bisa regresi kembali ke 10 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu terlihat bahwa Damian sudah sampai di markas Guild Adventurers dan mendapatkan pujian dari Master Guild yang mengatakan bahwa Damian telah menyelesaikan misi pertama dengan baik serta kembali dengan cepat. Bahkan semua orang di Guild pun tahu tentang Damian. Mendengar pujian itu, Damian pun merasa malu dengan pujian itu. Kemudian Master Guild pun berujar bahwa dirinya berharap Damian menyukai hadiahnya. Ditambah lagi pemerintah menyukai pekerjaan yang Damian lakukan itu. Apakah Damian tertarik bekerja dengan mereka? Akan tetapi dengan sopannya Damian menolak tawaran itu dengan alasan bahwa dirinya hanyalah seorang adventurer gold tier biasa saja dan berterima kasih karena sudah memberinya tawaran itu. Namun Master Guild pun berkata bahwa Damian jangan bersikap seperti itu karena adventurer gold tier milik Damian itu tidaklah umum. Jika Damian berminat, dirinya bahkan bisa mengenalkan Damian kepada keluarga ternama bahkan ke kastil. Menanggapi hal itu dengan mengedipkan sebelah matanya, Damian mengatakan bahwa tawaran itu sungguh menarik juga. Ditambah lagi, dirinya sudah bersusah payah menyelesaikan misi itu. Jadi dirinya memanglah pantas untuk mendapatkannya. Master Guild pun berkata bahwa debut Damian di guild ini berjalan sangat lancar. Dan dengan skill milik Damian itu, Damian pasti mudah mendapatkan pekerjaan dimanapun. Meskipun resikonya terlalu tinggi. Bersamaan dengan hal itu, Master Guild pun menyerahkan selembar kertas sembari dalam hatinya berujar jika potensi yang dimiliki Damian sangat luar biasa. Ditambah lagi, insting bertempurnya pun juga tak kalah luar biasa hingga membuat Maria pun iri. Lalu Damian pun bertanya apakah Master Guild mendengar rumor yang tersebar baru-baru ini. Master Guild pun terlihat sedang berpikir tentang rumor yang ditanyakan oleh Damian dan menginfokan bahwa ada sebuah rumor tentang matinya seluruh anggota tim ekspedisi yang pergi ke rawa. Damian pun sedikit terkejut mendengar kabar itu dan menanyakan apakah rawa itu adalah Kirikorum Swamps. Master Guild pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa jika rawa itu terletak di antara kota pelabuhan Maikis di timur dan Arnoh Kingdom di selatan, maka mungkin rawa itu sama dengan yang dimaksud oleh Damian. Padahal tempat itu bukanlah tempat yang berbahaya menurutnya. Jikalau situasi terburuk pun terjadi, mungkin hanya zombie atau skeleton saja yang muncul. Ditambah lagi orang-orang mengira jika dirinya mengirim tim yang terlalu bagus untuk ekspedisi dengan berisi 20 orang dalam satu tim, yang mayoritas adalah adventurer silver tier. Damian pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa situasi itu sangatlah aneh dan Master Guild pun membenarkan dugaan Damian itu sembari menambahkan bahwa kemungkinan ada sebuah dungeon yang muncul di sana. Kemudian Damian pun dalam hati membenarkan perkataan Hudson, sang Master Guild itu. Lalu menanyakan apakah ekspedisi ekstra akan dilakukan. Hudson pun menanggapi dengan mengatakan bahwa hal itu belum diputuskan karena mereka harus membentuk tim yang handal dari tim yang dikirim sebelumnya. Akan tetapi tiba-tiba Hudson dikejutkan dengan Damian yang menanyakan apakah Hudson bisa memberikan ekspedisi ekstra itu kepadanya. Hudson pun menyetujui permintaan dari Damian itu. Kemudian Damian pun mendapatkan sebuah quest dari Hudson, yaitu menuju Kirikorum Swamp, di mana Damian harus pergi ke sana dan menemukan apa yang telah terjadi di sana. Tak hanya itu saja, sistem juga memberitahu bahwa kesulitan quest itu sangat tinggi. Jadi lebih baik Damian membentuk sebuah party untuk membantunya. Setelah itu, sembari berjalan berujar jika situasi saat ini sangatlah aneh. Bahkan sistem sampai memberi peringatan bahwa quest itu sangatlah sulit dan membutuhkan rekan party. Namun langsung merasa tak masalah karena Kirikorum Swamps pada dasarnya adalah tempat di mana jalan rahasia dan dungeon sering muncul bahkan sebelum dirinya regresi. Kemudian memutuskan untuk melakukan apa yang seharusnya dirinya lakukan saja. Bersamaan dengan hal itu, Damian pun menyalakan kamera perekam untuk melakukan streaming yang membuat Bandel pun sedikit bertanya-tanya.
Kemudian berpindah di tempat tes level guild, terlihat bahwa Chang Wei yang merupakan CEO bisnis Kirin Society First Dragon dari Five Dragon telah menyelesaikan tes level 10 dengan mengalahkan Lycanthrope. Para bawahan Chang Wei pun serentak memberikan selamat atas pencapaiannya itu. Lalu petugas yang mengawasi tes pun menginfokan jika tesnya telah selesai dan akan mengumumkan hasilnya. Akan tetapi niat petugas itu pun dihentikan oleh seseorang yang sepertinya juga merupakan bawahan dari CEO Chang Wei yang bernama Liu Lei yang merupakan komando kedua dari bisnis Kirin Society. Dia meminta agar petugas itu berbicara saja dengannya. Menanggapi hal itu, petugas itu pun terlihat gugup serta sedikit ketakutan, dalam hati berkata, sepertinya orang itu merupakan seorang high rank. Lalu berkata bahwa CEO Chang Wei telah menyelesaikan tes lebih dari siapapun dan jika diperhitungkan dengan kerjasama sebagai tim, mungkin akan ada beberapa perubahan pada skor hasil tesnya. Namun jika dilihat dari leadership dan keseluruhan kerjasama, dirinya berpikir tak akan ada banyak perubahan pada skor akhirnya. Lalu menanyakan, apakah mereka akan tetap mendaftar? Liu Lei pun menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka akan tetap mendaftar dan mengirimkan rekan mereka ke sana. Petugas tes pun mengerti serta berujar bahwa sertifikasinya tak membutuhkan waktu yang lama. Lalu dalam hatinya mengatakan bahwa tak mungkin mereka semua seorang newbie. Mereka sepertinya sudah berjalan di sistem yang mutlak dan memiliki sistem kerja tim yang bagus. Itu semua terlihat dari cara bertarung mereka semua, yaitu leadernya yang tak bekerja sama dengan yang lain dan sepertinya tujuannya hanyalah untuk mendapatkan pengalaman bertarung sebanyak mungkin. Sedangkan yang lain berburu monster yang bukan level boss. Namun yang tak bisa dimengerti adalah metode yang Liu Lei gunakan, yaitu hanya berburu monster dengan menggunakan tangannya saja. Lalu menyimpulkan bahwa mereka semua bukanlah grup adventurer biasa. Kemudian di tempat yang sama, Liu Lei pun mendatangi Chang Wei serta menanyakan bagaimana perasaannya saat ini. Chang Wei pun menanggapi bahwa keadaannya saat ini tak buruk juga serta dalam hati berujar jika dirinya telah mendapatkan kapsul itu dari temannya dan mencoba bermain game ini untuk bersenang-senang. Walaupun ini merupakan pengalaman yang baru untuknya, namun dirinya merasa jijik saat membunuh monster yang nyata itu. Bahkan dirinya sampai tak bisa membedakan antara kenyataan dan game ini, yang awalnya dia pikir game itu hanyalah sebuah permainan anak kecil. Akan tetapi lamunannya pun disadarkan oleh Liu Lei yang memberitahukan sebuah berita, di mana berita itu berisi tentang semua yang ada di Rising Dragon Assemble telah mati. Sontak hal itu membuat Chang Wei pun kesal dan menanyakan apakah Black Tortoise Society memutuskan untuk menuju Azure Dragon Society. Namun Liu Lei pun meminta maaf karena yang dirinya maksud adalah kejadian yang ada di dalam game ini. Chang Wei pun sembari memegang cerutunya berujar jika apa yang Liu Lei katakan itu lucu sekali dan menduga jika dia sedang bercanda saat ini. Kemudian diceritakan bahwa akhir-akhir ini Azure Dragon Society aktif membangun pasukannya di dunia virtual reality. Lalu setelah menghentikan semua aktivitas eksternalnya, mereka menyuruh Wang Yiwei untuk mengurus Rising Dragon Assembly. Dan telah menghabiskan 70% uang mereka untuk para pasukan virtual reality-nya. Namun tak lama setelah mereka memperbesar pasukannya itu, tiba-tiba seluruh Rising Dragon Assembly telah mati semua. Ditambah lagi yang menghabisi mereka bukanlah Five Dragons, tapi hanya seorang individu saja. Sontak hal itu membuat Chang Wei pun terkejut dengan kekuatan satu orang yang bisa mengalahkan seluruh anggota Rising Dragon Assembly itu. Namun tak lama setelah itu Chang Wei pun tersenyum dengan kekalahan Rising Dragon Assembly itu setelah mereka mengobrol panjang lebar menggunakan bahasa Cina. Kemudian diceritakan bahwa beberapa dekade yang lalu terdapat pertumpahan darah di berbagai pihak akibat pertarungan yang terjadi di faksi 3 serangkai. Kelompok-kelompok yang ada pun dengan cepat membentuk persekutuan 5 kekuatan termasuk bisnis Kirin Society. Itulah awal mula terbentuknya Eastern Five Dragons dan dengan cepat bisa pulih dari kerugian yang diakibatkan di era 3 serangkai, serta menjadi organisasi yang jauh lebih besar dan kuat dari organisasi sebelumnya.
Lalu Chang Wei pun dalam hati berujar bahwa dirinya tak menyangka jika Five Dragons akan kalah dari orang brengsek yang identitasnya tak dikenali. Itu pasti akan menghancurkan reputasi keseluruhan dari Eastern Dragons. Dan Jung Bing si Fourth Dragon dari Azure Dragon Society pasti akan murka. Sebab dia selalu memfokuskan diri pada judi dan hiburan. Karena itu dia pasti dapat kerugian yang besar dari investasi yang telah dilakukannya. Dirinya pun sangat ingin melihat ekspresinya setelah mendengar kabar itu. Kemudian menduga jika kematian pabrik bisnis startup Yangsan dan juga Rising Dragons Assembly tak mungkin dilakukan oleh orang yang sama. Namun dirinya memiliki firasat buruk akan terjadi sesuatu tentang hal ini dan tak boleh membiarkannya begitu saja. Setelah itu dengan wajah mengerikannya bertanya kepada Liu Lei siapa orang yang mengalahkan Rising Dragon Assembly itu. Kemudian berpindah tempat tepatnya di daerah Shinsadong terlihat bahwa di sana sedang terjadi syuting film yang merupakan adegan terakhir dari pembuatan film Why Am I the Only One Not in Love. Film itu merupakan drama yang sedang digandrungi oleh orang-orang yang juga mendongkrak popularitas para aktornya. Dan yang paling diuntungkan dari drama itu adalah Jung Yumin. Terlihat bahwa semua orang memuji ketampanannya dan juga sangat populer di kalangan orang-orang yang ada di sana. Lalu setelah itu mereka pun melakukan foto bersama untuk kenang-kenangan karena syuting film itu telah berakhir. Tak hanya itu saja, beberapa orang juga terlihat memuji betapa sempurnanya kehidupan Yumin yang merupakan seorang pro gamer yang telah menjadi aktor yang hebat dan juga memiliki keluarga yang kaya serta baik dan multi talenta. Ditambah lagi dia juga berasal dari Yosin Group. Kemudian artis wanita lawan main Yumin pun terlihat bertanya kepada Yumin sembari memuji kerja kerasnya menanyakan apakah Yumin akan ikut pesta perayaan pasca syuting. Yumin pun menanggapinya dengan bertanya kapan pesta itu akan dilakukan. Si artis wanita itu pun terlihat merona salah tingkah serta dalam hati merasakan sesuatu yang tak pernah dirinya rasakan saat berbicara dengan aktor lain. Dan berkata bahwa nanti dirinya akan memberikan info kepada Yumin kapan pesta itu dilaksanakan karena sepertinya dirinya akan ikut pesta itu. Yumin pun sembari tersenyum mengatakan bahwa kalau begitu sepertinya dirinya juga akan ikut pesta itu jika jadwalnya tak bentrok dengan kegiatan lainnya. Lalu menggoda dengan mendekatkan wajahnya ke arah artis wanita itu yang membuatnya merona dengan berkata bahwa apakah dia ingin sekali dirinya datang agar dia bisa bertemu dengan dirinya di sana. Artis wanita itu pun gugup tak bisa berkata-kata dan beralasan bahwa dirinya hanya bercanda saja. Namun Yumin langsung memberikan kartu namanya kepada wanita itu sembari berujar bahwa meskipun bukan soal pesta perayaan pasca syuting, dia bisa memanggil dirinya kapanpun melalui nomor ponsel pribadi miliknya itu. Sontak hal itu membuat wanita itu salah tingkah dan merasa senang bukan main. Sedangkan Yumin memiliki maksud lain yaitu merasa jika sepertinya akan menyenangkan mempermainkan artis wanita itu. Lalu setelah itu Yumin pun menaiki mobil bersama dengan sekretaris pribadinya yang bernama Kim Yosung. Yumin menanyakan apa jadwal yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Yosung pun menanggapi dengan mengatakan bahwa saat ini Yumin harus menandatangani kontrak dengan Sunghai Group serta menjadi bintang tamu talk show serta syuting iklan untuk sebuah brand. Mendengar hal itu Yumin pun bertanya apakah ada jumpa fan juga di sana. Yosung pun menanggapi bahwa jumpa fan akan dilakukan 15 hari lagi dan merupakan permintaan dari sebuah program TV hiburan. Yumin pun merasa lega dengan menghela nafasnya kemudian berkata bahwa dirinya saat ini ingin login ke game AC dan kirimkan saja pesan kepadanya jika mereka sudah sampai. Namun sebelum login menggunakan perangkat mobile virtual reality kapsul yang dimilikinya, Yumin pun bertanya apakah Yosung sudah mendapatkan informasi tentang orang-orang yang sudah dirinya minta carikan. Yosung pun menjelaskan bahwa mereka memiliki organisasi yang lumayan besar dan kuat. Mereka disebut sebagai Rising Dragon Assembly serta berhubungan dengan faksi 3 serangkai. Walaupun menurutnya mereka tak berhubungan secara langsung. Namun hanya didanai oleh seseorang yang merupakan salah satu bagian dari faksi 3 serangkai itu. Ditambah lagi mereka akan melakukan apa saja demi memperluas kekuatan mereka di dalam game.
Tapi sepertinya mereka menyergap Yumin hanya dengan tujuan untuk mendapatkan barang-barangnya karena perlengkapan Yumin terdiri dari item-item yang mahal. Itu juga mereka lakukan kemungkinan untuk memperkuat kekuatan mereka. Mendengar hal itu, dengan senyuman kejutnya Yumin berkata bahwa sikap mereka sungguh sangat lucu karena datang seperti anjing tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Lalu Yosung pun menimpali dengan mengatakan bahwa mereka itu cukup menyebalkan. Dan jika menilai dari perilaku sebelumnya, sepertinya mereka akan mendatangi Yumin lagi. Yumin pun tak terkejut dengan perkataan itu dan dalam hatinya berkata bahwa lawannya kali ini adalah sebuah geng yang ada kaitannya dengan 3 serangkai serta kemungkinan besar pengaruh Yosin Group tak akan mempan terhadap mereka. Lalu mengeluarkan ekspresi menyeramkannya sembari berujar bahwa mereka semua berasal dari organisasi luar negeri dan entah orang macam apa yang ada di organisasi itu. Namun situasi itu membuatnya lebih menarik serta alasan itulah yang membuat dirinya tak bisa berhenti memainkan game ini. Kemudian berpindah di tempat Damian berada saat ini, terlihat bahwa Damian sedang memulai streaming pertamanya dengan menyapa para penonton di seluruh dunia. Damian juga menginfokan bahwa hari ini dirinya akan pergi ke Kirikorum Swamps, yang merupakan tempat berburu yang sangat bagus bagi para player yang memiliki level di bawah 50. Akan tetapi Bandel terlihat bingung dengan apa yang dilakukan Damian itu serta menanyakan apa yang sedang Damian lakukan. Mendengar hal itu, Damian pun menjelaskan bahwa semua orang di seluruh dunia saat ini sedang menonton mereka lewat layar di depannya itu. Kemudian memutuskan untuk mulai perjalanannya pergi ke Kirikorum Swamps serta memikirkan syarat kontrak sembari jalan menuju ke sana. Kemudian mengingat perkataan dari perwakilan Wish Entertainment yang menjelaskan bahwa karena Damian sudah mendatangi kontrak eksklusif, Damian pun diberi saran agar melakukan streaming selama 40 jam per minggu dan mengunggah 3 video dalam seminggu. Walaupun itu tak wajib, namun dirinya bisa menjanjikan dukungan dan pelayanan terbaik untuk Damian sehingga nilainya pun pasti akan tinggi. Damian yang mengetahui hal itu pun berkata bahwa sepertinya dirinya harus bekerja keras ke depannya. Lalu saat berlari menuju Kirikorum Swamp, Damian dalam hati berujar bahwa dirinya bisa membuat kontrak dengan Wish Entertainment saja sudah merupakan keuntungan yang besar baginya. Jadi dirinya harus melakukan sesuatu dan tak boleh duduk-duduk saja dengan santai. Kemudian mulai menginfokan kepada para penonton streaming bahwa Kirikorum Swamp itu mudah ditemukan jika mereka memiliki peta dari Akademi atau Adventurer Guild. Namun dirinya akan menjelaskan arahnya mulai sekarang. Lalu menginfokan bahwa jika mereka pergi ke pegunungan Great Quiz dan pergi ke sisi berlawanan, maka mereka pasti akan menemukan daerah rawa yang sangat menyeramkan di wilayah barat laut. Serta yang patut diingat kalau pergi ke Gunung Great Quiz itu sama saja dengan bunuh diri. Sebab Gunung Quiz merupakan tempat yang dijuluki atap benua karena terletak di tengah-tengah benua Arsia. Area itu juga sulit dilintasi karena medan dan cuaca buruk. Semakin dalam menuju tempat itu, maka semakin buruk juga medan beserta monster-monster yang muncul. Bahkan sarang Ancient Dragon saja bisa ditemukan di sana. Kemudian tak lama setelah itu, Damian pun sudah memasuki kawasan Kirikorum Swamps dan menginfokan pada para penonton bahwa dirinya bisa sampai dengan cepat karena telah menggunakan jalan pintas. Kebanyakan orang akan bingung bagaimana mereka harus berjalan di tempat ini. Tapi begitu masalah itu bisa terpecahkan, tempat ini merupakan tempat berburu yang sempurna dan Damian pun mulai berjalan memasuki air di rawa itu. Bandel yang bersama Damian pun bertanya apakah Damian tak takut tenggelam dengan air yang tak terlihat kedalamannya itu. Damian dengan percaya diri menjelaskan agar Bandel tenang karena air itu hanyalah sebuah ilusi saja. Danau ini memiliki indeks bias yang berbeda dibandingkan dengan danau lainnya. Lalu kembali menjelaskan kepada penonton bahwa jika mereka punya rute ini, bepergian di rawa ini akan sangat mudah. Namun jumlah orang yang datang ke tempat ini masihlah sedikit karena sekalipun mereka tahu jalan pintasnya sampai ke sini adalah hal yang sulit. Di mana tak ada item farming yang populer dan juga kebanyakan monster di sini cukup sulit untuk dilawan. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Damian dikejutkan dengan munculnya seekor monster secara tiba-tiba di belakangnya. Namun dengan sikap Damian langsung menendangnya.
Diketahui monster yang muncul itu adalah swamp alligator yang merupakan seekor buaya yang memiliki 3 kali jumlah gigi, serta otot rahang yang bisa menumbangkan sebagian besar binatang bis. Bahkan monster itu memiliki kemampuan untuk berbaur dengan lingkungan saat berada di dalam air. Kemudian tak lama setelah itu monster buaya itu pun melompat ke arah Damian untuk menyerangnya dan Damian pun menghadapinya dengan menusuk kepala buaya itu serta melemparinya sebotol decay elixir sembari menggunakan skill witch doctor dan bloody impulse miliknya yang membuat monster buaya itu pun terpental dan merasa kebingungan. Lalu Damian pun menebas dan mengalahkan monster buaya itu dengan mudahnya sembari berpesan bahwa mereka bisa mati jika tak bisa beradaptasi dan menjadi lebih baik lagi. Bersamaan dengan hilangnya monster itu setelah dikalahkan oleh Damian, Damian pun berujar bahwa itulah cara memburu monster ini. Namun bandel berujar jika mengalahkan monster itu tak semudah perkataan Damian yang membuat Damian pun bertanya-tanya dengan ekspresi anehnya. Lalu Damian pun mengatakan bahwa karena pemanasannya sudah selesai, dirinya pun mengajak para penonton untuk melihatnya melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.